Hei, saya ingin menyambut Anda ke renungan lain di mana Anda belajar tumbuh iman kepada Yesus Kristus. Kita akan bicara soal kemenangan. Saya tahu Anda bertanya, apakah mungkin? Kita bahas itu hari ini. Jadi mari kita langsung ke renungan kita sekarang. Apakah benar-benar mungkin untuk memiliki kemenangan dalam kehidupan Kristen? Saya telah berbicara tentang hari kemenangan hari demi hari dan minggu demi minggu. Dan Anda mungkin berkata, Sammy, Anda berbicara tentang sesuatu yang jauh di luar apa yang saya alami. Dan kamu tahu, aku pikir kamu tidak sendirian. Saya rasa banyak orang Kristen berjuang meraih kemenangan. Dan banyak dari orang Kristen yang saya kenal berada dalam keputusasaan dan kekalahan dan tidak benar-benar tahu harus berbuat apa. Nah, saya ingin Anda tahu, Anda tidak sendirian. Anda punya beberapa teman baik dari Alkitab, termasuk Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. David bersalah di akhir hidupnya karena perzinahan dan pembunuhan. Maksud saya, dia benar-benar membuat kesalahan besar. Maksud saya, itu mengerikan yang terjadi padanya. Kami temukan Rasul Paulus menulis di Roma, dia berkata ke gereja di Roma, hal yang ingin saya lakukan, saya tidak lakukan. Dan hal-hal yang saya tahu seharusnya tidak saya lakukan, saya akhirnya melakukannya. Saat Anda melihat di Alkitab, kekalahan itu terungkap. Tapi ada satu hal yang ketika Anda membaca Rasul Paulus, Anda menemukan ini. Ya, ada keputusasaan. Ya, ada kekalahan. Ya, ada godaan dan kegagalan ini. Tapi dia akhirnya berkata, saya tahu di mana kemenangannya. Dia berkata, saya bersyukur kepada Tuhan, melalui Yesus Kristus kita adalah pemenang, kemenangan. Kita lebih dari pemenang melalui Kristus yang telah mengasihi kita. Jadi itu mungkin. Tetapi ada sesuatu yang perlu kamu mengerti. Ini sangat penting bagi kita semua untuk memahami. Dan itu adalah kemenangan, bukanlah apa yang bisa kita lakukan. Saya telah memikirkannya berulang-ulang selama beberapa bulan terakhir. Kita harus datang ke tempat dari keputusasaan, di mana kita berkata, Tuhan, saya tak bisa jalani kehidupan Kristen. Itu adalah jalan kemenangan, yaitu mengakui saya tidak bisa. Saat kamu mengakui itu, kamu mencari Yesus. Karena saat Yesus wafat di salib, pertama-tama dalam hidupnya, dia dapat mengatasi setiap godaan sama yang kita hadapi, setiap jenis godaan. Dia mengatasinya. Yesus dicobai dengan cara yang sama seperti Anda dan saya dicobai, tetapi dia tanpa dosa. Bukan hanya hidupnya, namun juga kematiannya penting. Saat wafat di kayu salib, saya ingin katakan, dia mengalahkan iblis. Iblis pikir dia sudah menang, tetapi saya ingin katakan, darah Yesus Kristus yang tertumpah di salib itu memberi kita kemenangan. Kemenangan saya bukan apa yang saya lakukan, tetapi sepenuhnya 100%. Oleh Yesus Kristus, darahnya yang tertumpah, dan apa yang telah dia lakukan untuk kita. Melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya, dia mengalahkan kekuatan jahat, segala yang menentang kita. Kemuliaan bagi Tuhan karena kebangkitannya mengalahkan kejahatan. Kita lebih dari pemenang karena Kristus. Siapa yang mencintai kita, yang wafat untuk kita, yang bangkit dari kubur untuk kita. Kemenangan kita sungguh ada dalam hidupnya, kematiannya, penguburannya, dan tentu saja kebangkitannya. Percaya kepadanya sepenuhnya, totalitas, dan ikutilah dia, dan Anda akan menemukan kemenangan dalam hidup Anda.